A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha. Man barang siapa jaa'a kedatangan siapa man bil hasanati dengan kebaikan, falahu maka itu bagi man asru amsalha utawi 10 sepadannya, artinya dilipatkan 10 al-ayat. Tapi kalau amalan-amalan di dalam bulan Rajab, malam ini kita malam 1 Rajab, wa fi Rajab bisab'ina. Kalau untuk di dalam Rajab, kebaikan-kebaikan itu, amalan-amalan kebaikan itu dilipatkan 70 kali. Kalau di dalam Sa'ban itu bisab'ami'ah ya. Kalau ini bulan Rajab 70. Kalau bulan Sa'ban itu dilipatkan 700. Wa fi Ramadan, kalau di dalam Ramadan bi alfin, itu dengan lipatan 10. Wa laysa idaful hasanah illa li hadhil ummah khassah. Dan tidaklah dilipat gandakan amalan-amalan kebaikan kita itu kecuali bagi ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtum ar-rahah waqtal maut minal 'atas wal khuruj ma'al iman wan najah minasyaitan fahtarimu hadisur kulliha bi kasrati siyam wan nadam ala ma salaf minal asam wazkuru khaliqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Barang siapa in aradtum, jika menghendaki kalian semua ar-rahah enak. Jadi kalau kamu ingin enak, waqtal mauti, waktunya mati, itu kamu kepingin enak, tidak susah, tidak menderita, maka dan apa itu minal atsi, daripada derita sangat haus. Jadi orang-orang yang mau mati itu kalau itu sangat haus, luar biasa, sangat haus. Dan setan itu bermain. Ketika haus-haus, setan itu membawa minuman. Itu di dalam dimensi alam lain. Ketika orang nazak mau dicabut nyawa itu sakit. Terus tiba-tiba dia melihat setan. Ayo minum. Kalau sampai minum airnya dari setan itu, maka alamat su'ul khotimah, dia tidak akan bisa mengucapkan kalimat thayyibah lagi. Maka oleh karena itu, supaya kamu tidak terlalu kehausan, tidak haus ketika mau mati, ya ini ya caranya adalah wal khurus, dan keluar dari dunia dengan iman, wan najat, dan selamat daripada setan, fahtarimu hadisur, maka muliakanlah pada ini bulan kuliah, yaitu tadi apa? Bulan-bulan bikasratis syam, dengan memperbanyak puasa, wan nadam, dan banyak menyesal, artinya memperbanyak istighfar ya, penyesalan atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan, kita lakukan, minal asam, dari dosa-dosa, wazkuru, perbanyak zikir kamu, khaliqil anam, pada orang yang menciptakan manusia, yaitu Allah, tadkhulu, maka kamu akan masuk jannata rabbikum bisalam, maka kamu akan masuk surganya Allah dengan selamat. Maka perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak puasa di bulan-bulan ini. Wazahratul riyad an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala laqaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa qultu, saya berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, saya berkata lahu, min aina sita, dari mana kamu datang ya Mu'adz? Qala jitu min indil nabi, saya datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma samita, apa yang kau dengar dari Rasulullah? Qala sami'tu man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah, barang siapa ucapkan la ilaha illallah ikhlas murni, maka dia akan masuk surga. Wa man shoma yauman, barang siapa puasa minimal 1 hari saja di hari Rajab,
yang taghi biha wajhallah, yang itu diniatkan karena Allah, maka orang itu dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Summa dakhaltu ala Rasul faqultu ya Rasulullah, maka kemudian saya menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya ketemu Mu'ad menceritakan kepada saya seperti ini, kata berkata. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah juga bersabda, wassalam sadaqa Mu'ad, betul apa yang dikatakan Mu'ad. Ini Masya Allah. Jadi kalau bisa puasa ya. Walam annahu annama sayyidul alim minal qisas al-latif wal kalam asyrif an khatamin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbati yaumun nahr, di dalam khutbahnya hari kurban, fi hajjatil wada'ala, inna zaman qad astadara qahati yaumin khalaqas samawati wal arda sana 12 yawman. Salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang sambung menyambung, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar, alladhi baina Jumadi wa Sa'ban. Wal makna raja'tu al-sur ila ma kanat alaihi wa'adul hajj fi Dzulhijjah, yakni anna zaman alladhi inqasama ala sur wal am'ada ila ma kana alaihi wa raja'at as-sanah ila asli al-hijab alladhi ihtara Allah ta'ala yawman khalaqa as-samawati wal ard wa adal hajj ila Dzulhijjah ba'da ma kana ahlul jahiliyah azaluhu min mahallihi bin nasi alladhi ahdasuhu wa huwa an-nasi alladhi dzakarahu Allah ta'ala fi kitabih. Innama an-nasi'u ziyadatan fil kufri. Inna iddat surah al-hadis anna alaihi salatu wasallam baina ay an-nasana isna asar sahran. Ini sudah ada. Marahu hadis wa amma saum fi faqat warada. Adapun puasa-puasa di dalam ini bulan yang hadis yang diriwayatkan oleh min jumlati marul Baihaqi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Syu'abil Iman Ananas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam fil jannah nahar, di dalam surga itu ada sungai yuqalu lahu Rajab, ya dinamakan bulan itu sungai namanya Rajab. Asyaddu bayadun, yang sangat putih lebih putih daripada susu, lebih manis daripada asal. Baman shoma yauman, barang siapa puasa minimal 1 hari Rajab, saqallahu ta'ala min dzalikan nahar, maka Allah akan memberikan orang itu bisa minum daripada itu sungai. Ada fi siyami ba'di wa amma syamu kullih, ini sebagian. Adapun puasa semuanya falam yasihha falau bi khususi sya'un an Nabi alaihi salatu wasallam. Qala nasa inna ma warada fi sabil asrul haram wa rajama hada fal yalazim ay alla yanha an sami. Wa qad rawa an Abi Qilabah radhiyallahu anhu qala fil jannah, ada gedung, gedung yang dipersiapkan bagi orang yang puasa bulan Rajab. Qala al-Baihaqi inna Abi Qilabah radhiyallahu anhu kibar tabi'in, termasuk dari pembesar-besarnya ulama tabi'in. Naam qad ruwiya Ibnu Abbas annahu kuriha ayyusama Rajab kullah. Kalau menurut Ibnu Abbas puasa bulan Rajab semuanya 1 bulan itu dimakruhkan. Wa qala Muhammad, begitu juga Imam Ahmad memakruhkan. Wa aidan wa qala yuftiru minhu yawman aw yawmain wa haqau an Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lakin tazul qara'at sami bi ayyasuma mau sahran akhar. Ayyasuma, tapi kalau mau 1 bulan penuh tapi disambung dengan bulan yang lain enggak apa-apa. Waqat qala mawardi fil ikna yustahbu shaum Rajab wa Sa'ban. Ini kekhususan ya bulan Rajab. Jadi yang paling utama Nabi Muhammad qala idza mata sulusul min Rajab,
fi awali Jumatin wa la yaqumu malaikatun fis samawat. Idza madha sulusul lail, ketika sudah lewat sepertiga malam daripada Rajab, fi awali Jumatin, awal Jumat. Nanti kalau malam Jumat ya. Perhatikan untuk malam Jumat, nanti kalau sepertiga terakhir tidak ada dari malaikat langit bumi ila yastamuna fil Ka'bah, kecuali mereka kumpul di Ka'bah. Wa Allah taala ila yaqul ya malaikati as'alu ma syi'tum, mintalah kamu malaikat-malaikatku apa yang kau minta. Fa yaqul rabbana hajatul antaghfir liman shoma Rajab. Seluruh malaikat langit bumi itu kalau malam Jumat awal dari bulan Rajab, ini hari apa? Besok hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat seluruh malaikat itu minta. Yang diminta malaikat itu apa? Mintamu malaikat? Maka mintanya malaikat itu, semua malaikat itu minta, ya Allah, hajat kami adalah supaya Engkau mengampuni bagi orang yang puasa bulan Rajab. Jadi orang yang bulan Rajab itu yang minta supaya diampuni itu adalah para malaikat semuanya. Is'alu ma syi'tum. Wa yaqulu ta'ala qad ghafartu lahum. Maka Allah menjawab, ya malaikat, atas permintaanmu siapapun juga yang puasa bulan Rajab saya ampuni mereka semuanya. Masya Allah. Ini keistimewaannya mau bulan puasa ya Rajab. Nanti malam ada yang membangunkan ya. Kullun nasja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Siti Aisyah, semua manusia itu kelaparan nanti di hari kiamat. Kamu itu nanti di padang mahsyar, kamu dibangkitkan di alam barzah, ya kamu di ketika orang di alam kubur, kamu nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Semuanya itu nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kita harus berjalan, katakanlah kamu berjalan dari Papua sampai, anggap saja ini padang mahsyar, katakanlah dekat Ka'bah. Kamu berjalan sana. Kamu berjalan ke Mekah, berjalan kaki. Nanti tidak ada mobil, tidak ada pesawat, tidak ada kapal laut. Harus jalan. Panas terik matahari yang semuanya harus kumpul. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, Masya Allah. Terus kelaparan yaumul qiyamah illal anbiya wa ahli, kecuali yang tidak pernah merasa kelaparan kehausan itu para nabi-nabi dan keluarganya. Wa shaib Rajab, yang pernah puasa Rajab, wa Sa'ban wa Ramadan, bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, fa innahum syiba, mereka itu kenyang, tidak merasa kelaparan, tidak merasa kehausan, wala lahum wala atas. Zubatul Aidin Uqyah ada di Baitul Maqdis, itu pernah terjadi di Palestina. Baitul Maqdis ada seorang perempuan ahli ibadah. Nah, setiap hari itu kalau dia bulan Rajab itu dia membaca Qul huwallahu ahad, menghormati bulan Rajab ini. Tapi dalam keterangan kitab ini 11 dalam keterangan yang lain itu 11.000 dalam bulan Rajab. Paham ya? Wa kana tanjul libas, kalau pokoknya bulan Rajab dia itu pakai pakaian itu, mukenanya itu dipakai saja. Dipakai karena seluruh badan kita ini, anggota seluruh alam ini bisa menjadi saksi diri kita bahwa setiap detik ini, jam ini, hari ini, tanggal ini, si fulan atau fulanah berada di sini melakukan maksiat atau berada di tempat ini dia lagi sujud. Makanya oleh karena itu kenapa kalau kita sholat itu, kalau sholat di sini sunnahnya itu agak minggir sedikit supaya menjadi saksi kamu itu banyak. Di tempat ini kamu sujud, di tahun ini, bulan ini, jam ini, detik ini. Ini jadi saksi. Ini tempat ini saksi. Nanti kalau sebelah sana, setelah itu dia sholat sunnah di jam ini, detik ini, bulan ini, tahun ini, dia sholatnya di sini. Ini menjadi saksi. Baju kita menjadi saksi, songkok kita menjadi saksi, pakaian kita bisa menjadi saksi bahwa kamu melakukan maksiat. Kamu melakukan maksiat atau melakukan ibadah. Itu menjadi saksi semua. Nah ini ibu ini, seorang ibu ahli ibadah, itu adalah pokoknya asal bulan Rajab pakai pakaian itu. Pokoknya pakaian itu, mukenanya itu, pakainya itu, dipakai untuk ibadah, sholat segala macam, baca zikir, baca al-ikhlas,
yang dipakai itu. Nah, setelah dia sakit itu kemudian dia wasiat kepada nak, nanti kalau saya mati tolong mukena saya yang saya pakai sholat itu jadikan kain kafan saya. Itu permintaannya wasiatnya ibunya. Tapi begitu meninggal, anaknya lupa. Dia dipakai mukena dipakai kain kafan biasa saja, mukenanya tidak dipakai kan. Maka kemudian setelah itu malam hari dia mimpi, ibunya itu mendatangi. Nak, aku kan sudah wasiat kepada kamu, pakaianku yang aku gunakan untuk ibadah bulan Rejab itu pakaikan jadi mukena saya. Kenapa kamu tidak kau lakukan wasiat saya? Dia itu anaknya malam itu bangun menangis, sedih, susah, ajak keluarganya berangkat ke kuburan, digali kuburannya, mau dipakaikan mukenanya itu untuk dijadikan kain kafannya lagi, tambah kain kafan. Maka kemudian ternyata di kuburannya jasadnya tidak ada, kosong, hilang. Maka kemudian ini menangis, masya Allah, menyesal. Terus dalam penyesalan itu ada suara. Ketahuilah, orang yang memuliakan bulan Sya'ban, maka dia tidak aku biarkan di kuburan sendirian. Jasadnya, ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Jadi dimuliakan. Jadi kalau kamu nanti matinya kamu dikubur di Jayapura, kalau kamu ahli memuliakan bulan Rejab, kamu pokoknya asal bulan Rejab kau muliakan, puasa, sholat malam, zikir malam, terus kemudian memperbanyak puasa di bulan Rejab ini, maka ini termasuk kisah nyata, maka tubuh kamu, jasad kamu akan dipindah oleh Allah di tempat yang lebih mulia lagi, tempat yang istimewa. Sebagaimana yang saya pernah bercerita kepada kalian, pernah terjadi ada orang di Turki, yang bercerita ini adalah Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani dari Mekah. Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani Mekah beliau itu punya muridnya itu punya orang tua dari Turki. Orang tuanya itu ahli baca Al-Quran sampai tua. Terus kemudian karena Al-Quran itu kecil-kecil, dulu itu cetakannya kan hanya begitu saja. Kalau sekarang kan cetakan bisa begini. Akhirnya beliau itu tulis sendiri, Al-Quran 30 juz tulis sendiri, tulis besar-besar, jadi supaya dia bisa membaca Al-Quran itu. Setelah meninggal dunia, pesan sama anaknya, nak, Al-Quran saya itu kan saya tulis sendiri, tolong ya dibungkus, disertakan saya di dalam kuburan. Jadi Al-Qur'annya itu bisa dibungkus yang rapi, masukkan di dalam kuburan bersama jasadnya orang tua. Setelah itu dia beberapa tahun kemudian anak ini ke Mekah untuk menjalankan ibadah di Mekah. Sampai di Madinah dia kaget, lihat di toko kitab, ternyata di toko kitab itu ada Al-Qur'an tua yang 100% dia sangat mengenal. Itu adalah Al-Quran bapaknya, tulisan bapaknya, dan itu kan bukan cetakan, memang tulisan tangan sendiri. Tanya sama penjaga toko, Pak, ini saya mau tanya, ini Al-Quran dapat dari mana? Oh, itu saya beli dari tukang An-Nabas, tukang penggali kubur di Madinah itu di Baki itu dia penggali kubur. Dia cerita, katanya dia itu menggali kuburan baru yang tidak sebelumnya ada kuburan. Itu ternyata di situ ada orang jasadnya. Ada jasadnya utuh harum dan memegang Al-Qur'an. Dia itu megang Al-Qur'an begini. Karena itu saya ambil, katanya tukang An-Nabas, saya ambil Al-Qur'annya karena dia lama-lama tidak punya uang, Al-Qur'annya itu dijual ke saya. Maka saya taruh saja di sini untuk tabarukan. Itu kan bukan saya jual karena kan bukan barang baru, itu barang lama. Saya taruh saja untuk berkah-berkahan. Hal itu terus kemudian si anak ini punya, Pak, saya tolongkah, dia masih belum mengaku kalau dia anaknya, saya tolongkah bisa dipertemukan dengan
penggali kubur. Ada ya, namanya ini. Akhirnya sepakat ketemu dan akhirnya dia sepakat tolong saya digalikan kuburan itu. Yang Bapak cerita di situ ada kuburan itu. Saya gaji, saya bayar Bapak, kalau saya ongkos saya berapa saya gaji. Maka akhirnya digali, ternyata memang betul ada jasad. Jasadnya itu adalah jasad bapaknya anak itu. Masya Allah, luar biasa dia bahagia. Bagaimana hal itu? Tubuhnya, jasadnya itu pertama dikuburkan di Turki, tapi pindah di Madinah berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi itu karena apa? Terus kemudian hal itu disampaikan kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik Al-Hasani. Komentar beliau dalam hadis Nabi adalah almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan digiring, dikumpulkan bersama yang dicintainya, karena dia cinta Al-Quran, cinta Rasulullah, ahli ibadah. Maka jasadnya itu walaupun di Turki dipindah oleh Allah berdekatan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di Madinah. Boleh jadi orangnya itu tinggal di Mekah, tapi karena cintanya bukan cinta Rasulullah, bukan cinta Al-Quran, cintanya adalah kepada orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli maksiat yang didolakan orang ahli maksiat. Jangan-jangan matinya dikubur di Mekah, nanti dipindah ke Papua. Naudzubillah summa naudzubillah. Matinya di Mekah, pindah di Papua, nyungsep mungkin di Bongo, di paling ujung pinggir-pinggir hutan sana. Ya Allah, didoker-doker yang tahlilan itu bukan manusia, tapi B2 setiap malam datang di kuburannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya hidup itu siapa yang kau idolakan? Kamu akan digiring, dikumpulkan bersama yang kau idolakan. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.